Dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang pria ahli maksiat yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, pria itu kemudian Allah jadikan sebagai wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya, pria itu banyak sekali melakukan perbuatan dosa dan kemungkaran. Ia memiliki sifat fasik yang nyata. Ada beberapa perbuatan dosa yang sering dilakukan orang-orang fasik, diantaranya suka minum arak, memakan barang haram, berzina, membangkang perintah Allah, melenceng dari jalan ibadah, suka bermaksiat dan lain sebagainya. Meskipun begitu, orang-orang fasik fajir tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mawaizul Usfuriyah dikisahkan, bahwa dahulu hiduplah seorang ahli maksiat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah kali ini, Allah tidak serta-merta mencintai pria ahli maksiat itu tanpa alasan. Meskipun dicintai Allah, akhir dari kehidupan pria ahli maksiat ini sungguh memprihatinkan. Setelah pria ahli maksiat itu meninggal dunia, tidak ada satu orang pun warga yang mau mengurus jenazahnya. Hal ini karena begitu besarnya keburukan pria ahli maksiat itu semasa hidup. Mirisnya, para warga tidak sudi memandikan jenazahnya dan tidak mau menguburkan jasadnya karena begitu jeleknya amal perbuatan pria ahli maksiat itu. Alhasil karena saking muaknya, orang-orang malah membuang mayat si pria itu ke dalam pembuangan sampah. Setelah Allah melihat walinya diperlakukan secara buruk, Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia di wilayah Fulan pada pembuangan sampah. Pria itu adalah salah satu wali dari para waliku. Mereka sama sekali belum memandikannya, belum mengkafaninya dan belum memakamkannya. Maka dari itu, pergilah kamu untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya dan menguburkan jasadnya." Mendapati wahyu dan perintah dari Allah, Nabi Musa alaihissalam kemudian melaksanakannya. Nabi Musa kemudian pergi ke perkampungan pria yang telah ditunjukkan Allah. Setelah sampai di daerah yang dituju, Nabi Musa kemudian menanyakan tempat dan kondisi mayat pria itu kepada penduduk setempat. Para penduduk lantas berkata kepada Nabi Musa, "Sudah mati seorang pria yang memiliki sifat seperti ini dan seperti itu, dan sungguh dia itu adalah pria fasik yang nyata." Mendengar penuturan warga, Nabi Musa lantas bertanya, "Di manakah lokasinya? Sebab sungguh Allah sudah memberi wahyu kepadaku mengenai dia." Nabi Musa kemudian meminta untuk ditunjukkan lokasi terakhir mayat pria ahli maksiat itu. Para penduduk kemudian menunjukkan lokasi mayat pria ahli maksiat itu kepada Nabi Musa. Setelah sampai, alangkah menyedihkannya kondisi mayat wali Allah itu. Nabi Musa melihat tubuh mayat wali Allah itu terbuang di tempat sampah. Para warga memperlakukan mayat seperti itu bukan karena tanpa alasan, semua ini dikarenakan begitu buruknya amal dan perbuatan si mayat semasa hidup. Orang-orang di daerah itu menjadi saksi akan tingkah semasa hidupnya. Atas peristiwa aneh itu, Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah. Nabi Musa berdoa, "Ya Robbi, Engkau memerintahkanku untuk menguburkan dan mensolati mayat pria itu, sedangkan kaumnya menjadi saksi akan keburukannya. Maka hanya Engkau yang lebih mengetahui daripada mereka dengan segala pujian dan celaan." Allah lalu berfirman melalui wahyunya, "Wahai Musa, apa-apa yang sudah diceritakan kaumnya tentang keburukannya itu benar. Namun saat menjelang kematiannya, dia memohon pertolongan kepadaku dengan 3 perkara, yang dimana apabila 3 hal itu dipakai untuk memohon pertolongan kepadaku oleh semua orang para pendosa dari ciptaanku, pasti aku akan mengabulkannya. Maka bagaimana aku tak menyayanginya? Sedang dia sudah memohon sendiri, dan aku adalah zat yang maha penyayang dari para penyayang." Nabi Musa lantas bertanya, "Ya Rob, apa 3 perkara itu?" Allah menjawab, saat kematiannya dekat, ia berkata, "Ya Rob, Engkau lebih mengetahui tentang diriku, bahwa sungguh banyak maksiat yang sudah kuperbuat sedang dalam hatiku aku benci maksiat itu. Tetapi ada 3 perkara yang membuatku berbuat maksiat dengan membenci maksiat itu di lubuk hatiku, yaitu yang pertama adalah hawa nafsu, teman buruk, dan iblis laknatullah. 3 perkara itu yang membuatku terjerumus dalam kemaksiatan, maka Engkau lebih tahu dariku mengenai perkataanku, maka ampunilah aku ya Allah." Kedua, pria ahli maksiat itu juga pernah berkata, "Ya Rob, sungguh Engkau tahu bahwa diriku sudah banyak berbuat maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tetapi diriku suka berteman dengan para orang-orang solih, kesuhudan mereka, duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bangsa orang-orang fasik." Ketiga, pria itu juga pernah berkata, "Ya Rob, sungguh Engkau mengetahui diriku bahwa orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang fasik, sampai apabila diriku dihadapkan 2 orang yaitu baik dan buruk, pasti aku dahulukan kebutuhan orang baik daripada orang buruk." Adapun dalam riwayat lain yakni dari Wahab bin Munabi mengisahkan, bahwa pria itu pernah berkata, "Ya Robbi, apabila Engkau memaafkanku dan mengampuni dosa-dosa kesalahanku, maka bergembiralah para